Salam Shalom, kembali berjumpa dengan saya, Rahmat Al-Barawi, staf YP Center, dan ini adalah program perdana podcast keberagaman, mengenal yang berbeda, menyapa dengan cinta. Podcast ini akan menyasar sekaligus merespon isu-isu seputar kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sedang hangat diperbincangkan di dunia media sosial saat ini. Sebagaimana tagline-nya, mengenal yang berbeda, menyapa dengan cinta, kita ingin bisa mengenal satu sama lain, mengklarifikasi prasangka, dan akhirnya kita bisa hidup bersama dalam cinta. Sebagaimana kata Rumi, dengan hidup yang hanya setengah tarikan nafas, jangan tanam apapun kecuali cinta. Nah, bicara tentang cinta, malam ini, hari ini, para pendengar podcast keberagaman, kita akan membahas satu topik yang sedang viral beberapa waktu lalu, yaitu seputar sesajen. Ya, ketika sesajen dinistakan, ya kita tidak lupa tentunya dengan kasus tersebut beberapa waktu yang lalu di kaki Gunung Semeru, ada orang yang dengan bangganya kemudian menendang sesajen yang ditaruh di situ dengan alasan-alasan yang teologis lah ya, dianggap sesat dan seterusnya. Dan kita akan bahas itu. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya sesajen itu dimaknai. Karena kalau kita lihat saja di Indonesia, ada beberapa teman-teman dari agama dan juga penghayat kepercayaan yang menggunakan sesajen sebagai salah satu ritual yang ada di dalam ibadah mereka. Nah, kali ini kita akan berbicara dari perspektif teman-teman Hindu. Ada Kak Nika Dwi Cahyati ya, atau biasa saya memanggilnya Cahya, bersama dengan kita. Halo Cahya, gimana kabarnya? Halo Kak Rahma, selamat malam. Kabarnya Ya, selamat malam. lagi baik sih Kak, sehat banget nih. Cuma kebetulan tadi agak kaget ya karena ada gempa tadi tiba-tiba. Iya, berarti kerasa juga ya gempanya tadi di daerah Banten dan sekitarnya tadi ya? Iya. Kebetulan sekarang udah nggak kenapa-napa sih. Terus Kak Rahmat gimana kabarnya? Oke? Baik. Hari ini berjalan dengan baik, walaupun mendengarkan ada gempa juga dari teman-teman Banten dan juga di Jakarta, beberapa kawan juga membuat story ya tadi, update gempa bumi, tapi semoga nggak ada lanjutannya ya, cukup Iya, benar-benar. nggak berdampak lebih luas lagi ya. Dan ya Cahya ini juga aktivitas sehari-harinya berarti sebagai mahasiswa di dua kampus sekaligus, di Sampurna University di Jakarta Selatan, mengambil digital marketing, dan juga di University of Arizona ya, mengambil bisnis manajemen. Benar nggak Cahya? Benar sih Kak, tapi buat kampus Arizonanya aku di Jakarta juga, jadi nggak yang di Arizonanya langsung, nggak di Amerikanya langsung. Ya, nanti next step ya ke Amerikanya ya. Semoga bisa. Dan Cahya ini juga selain aktif di kampus sebagai mahasiswa, tentunya juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan atau organisasi yang ada di kampus, misalnya menjadi BEM, sekretaris BEM di Fakultas Bisnis ya di Sampurna University, dan juga menjadi ketua di perhimpunan teman-teman Hindu di kampus Sampurna ya. Benar Cahya? Sampai sekarang Betul. berarti masih jadi ketua atau sudah Udah dimisioner? ini Kak, aku udah demis di kemarin di April 2021. Jadi setiap April itu kita udah ganti jabatan. Oke, siap. Nah, ini juga include dengan topik kita malam ini, sebenarnya relate dengan topik kita malam ini karena Cahya juga
aktif dengan di teman-teman muda agama Hindu, dan juga topik kita berkaitan dengan hal itu ya, bagaimana kemudian anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Hindu yang merespon tragedi kemarin, sesajen yang kemudian ditendang begitu saja, bagaimana responnya menanggapi hal tersebut, dan bisa juga memberikan klarifikasi kepada kita yang mungkin selama ini punya prasangka-prasangka, miskonsepsi terkait dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Hindu. Cahya siap ya menjadi diulik lebih jauh ilmu-ilmunya nih. Siap banget sih Kak kalau buat sharing ya, tapi disclaim dulu, aku juga bukan yang ahli banget, jadi ini benar-benar based on experience, dan so far aku diskusi sama teman-teman, especially yang di Hindu, dan nanya juga sama salah satu orang agama yang aku kenal, yang aku punya akses ngobrol sama beliau, tapi mungkin nggak mewakili keseluruhan yang satu kepercayaan sama aku gitu. Kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut, bisa kita diskusi nanti lagi mungkin sama audiens atau sama orang yang memang tertarik di kepercayaan yang sama aku pun oke sih Kak. Aku mau disclaim dulu karena biar nggak ada prasangka menggurui gitu sih Kak nanti takutnya. Siap. Ya, kita di sini sharing aja ya, saling berbagi informasi, pengetahuan yang sudah kita pelajari, dan tentu pengalaman juga ya, karena pengalaman hidup itu juga guru terbaik katanya gitu ya. Jadi pengalaman berjumpa, berdialog, beribadah, perjumpaan dengan Tuhan juga, dengan Sang Pencipta, itu kan juga bagian dari refleksi kita yang tentu juga sah untuk kita bagikan, dan cerita-cerita itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua yang walaupun kita berbeda iman tapi kita bisa saling belajar. Nah, ya terkait dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan juga Cahya, berangkat dari fenomena sesajen kemarin, bagaimana tanggapan Cahya menyikapi hal tersebut? Saya yakin juga Cahya sudah melihat videonya ya, cuplikan videonya sekitar beberapa detik itu, pendek sebenarnya videonya, tapi memang sangat-sangat meresahkan dan juga membuat hati kita menjadi sakit gitu ya melihatnya. Nah, kalau Cahya melihat hal itu bagaimana Cahya? Ya, menarik banget sih ya Kak, menarik banget, sumpah bikin cukup emosional ya, apalagi dari aku sendiri cukup sering buat sesajen kayak gitu, terus secara personal sih cukup emosional. Dari berita, aku tonton videonya yang cuma berapa second itu, juga aku lumayan baca berita-beritanya, dari berita mulai dicari pelakunya sampai akhirnya udah ditemukan dan sebagainya. Tapi di sini aku yakin sih dari pemerintah setempat juga sudah melakukan tindakan terkait apa yang pelaku lakukan, dan secara hukum atau peraturan yang dilanggar pun aku nggak tahu pasti undang-undang apa yang dilanggar, tapi aku yakin sih udah dilaksanakan sama pihak yang berwenang gitu. Untuk menyikapi kasus ini, aku memposisikan diri aku sebagai masyarakat gitu ya, netizen gitu ya. Apalagi kebetulan di sini kepercayaan aku juga Hindu, yang menganut kental pentingnya sesajen atau selalu menggunakan sesajen sebagai bahan utama untuk kami melakukan kegiatan keagamaan kami. Pastinya emosional banget sih waktu awal-awal, apalagi aku membaca kronologinya, gimana ditendang dan sampai dibuang sesajennya. Yang aku lihat sih di foto, ada fotonya juga, mungkin itu capture dari video, sesajennya itu kelihatan masih fresh gitu, masih baru, atau diletakkan di sana mungkin entah itu kemarinnya atau tadi paginya belum kelihatan ada yang kering-kering gitu loh Kak. Jadi wah masih baru nih. Apalagi itu dipersembahkan di sebuah gunung yang memiliki histori spiritual yang kuat gitu, Gunung Semeru.
Tapi di sini aku nggak mau terlalu berlarut fokus sama korban, sama pelakunya, maaf. Tapi aku mau melihat case-nya atau kejadian yang apa ya, yang cukup bikin bikin atensi dari netizen itu tuh mencuat gitu ya. Case ini aku anggap sebagai salah satu bukti nyata dari budaya yang ada di Indonesia. Karena case ini juga diambil alih sama pemerintah. Jadi budaya Indonesia, apalagi budaya leluhur yang aku tahu memang sudah ada dari awal gitu, juga dihormati dan tetap dipatuhi sama pemerintah juga karena pemerintah juga membantu gitu. Salah satu poin yang aku bisa ambil dari case ini adalah sopan santun dan toleransi yang aku ambil banget nih poinnya. Mungkin ada juga poin-poin lain yang teman-teman lihat dari kasus ini, tapi aku bisa rangkum ke sopan santun dan toleransi. Nah, di samping itu aku juga baca dari informasi dari Bapak Bupati Lumajangnya sendiri, kalau mereka dapat memastikan oknum itu bukan warga asli dari daerah tersebut. Mungkin itu wisatawan atau pendaki yang kebetulan lagi mendaki di kawasan Gunung Semeru. Jadi umpamanya kayak gini ya, jangankan gunung yang memang ada daya spiritualnya gitu. Kita sebagai orang baru atau mungkin lagi bertamu ke rumah keluarga jauh, ketemu ke rumah teman gitu, ya udah jadi keharusan gitu buat jaga sopan santun, atau kita datang ke sebuah daerah atau pedesaan ya emang udah harus gitu buat menghormati aturan yang berlaku di daerah itu. Jadi aku sendiri nyikapin kasus ini bukan cuma sekedar fokus ke pelakunya, karena ya aku percaya pemerintah sudah sudah memberikan ganjaran yang paling tepat secara ini juga ya, secara hukum gitu. Jadi dari sisi personal atau secara perilaku dari pelaku sendiri, biarlah hubungan pelaku dengan Tuhan yang akan yang akan ngasih ganjarannya gitu. Tapi di sini aku lebih fokus atau ingin menyikapi poin dari kasusnya sendiri. Ini benar-benar bisa jadi bahan untuk aku sendiri introspeksi diri, dan bahkan jadi lebih baik kalau aku bisa ngajak teman-teman semua buat melihat case ini sebagai bukti atau sebagai contoh yang bisa kita ambil maknanya gitu. Jadi bukan berarti nanti kalau pelakunya udah diusut sama pemerintah secara hukum udah selesai gitu, bukan. Jadi kita ambil juga nih poinnya. Nah, aku percaya berita apapun yang sedang viral, kejadian apapun yang sampai bisa gitu ngetuk ke hati kita, apalagi di sini kelihatannya cukup cukup bikin geram juga ya gitu beritanya. Jadi apapun berita yang sedang viral ini, aku percaya itu merupakan bagian dari rencana Tuhan gitu. Jadi aku yakin Tuhan itu ngasih berita ini mencuat, itu artinya Tuhan ingin memberikan kita pengalaman tanpa harus kita alami secara langsung. Jadi dari case ini, aku menyikapinya lebih ke bisa menghargai, bisa menghormati, saling sopan santun juga. Bukan cuma sopan dan santun karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena kita tahu kita emang melakukan itu untuk saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi lebih memaknai memaknai kewajiban kita sebagai manusia bukan karena ingin mendapatkan sesuatu baru kita melakukan itu gitu. Itu sih Kak untuk menyikapi kasus sendiri. Menarik sih tadi yang disampaikan Cahya ya terkait bagaimana merespon itu ya, tidak sekedar mengutuk atau menghina pelakunya, tapi juga melihat bahwa ada hikmah atau ada pelajaran yang bisa diambil bahwa semoga tidak terjadi lagi di masa yang akan datang hal-hal yang serupa seperti itu, dan itu juga jadi pembelajaran bagi kita masyarakat Indonesia
untuk mengenal lebih jauh lagi. Biasanya memang manusia itu mau belajar kalau sudah terjadi sesuatu dulu, Iya, mau tahu betul. ketika sudah terjadi sesuatu, ada bencana Iya. atau ada kasus apa begitu, baru kita mau belajar. Nah, ini mungkin bisa jadi pintu masuk kita juga untuk bisa melihat lebih jauh tentang sesajen itu sebenarnya apa sih. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya tadi Cahya sudah sempat menyebutkan ya, juga tidak bisa dilepaskan dari budaya Nusantara juga. Nenek moyang kita dulu sudah terbiasa menggunakan sesajen juga kan. Makanya kalau kita lihat penghayat kepercayaan seperti misalnya Sunda Wiwitan dan beberapa penghayat lainnya di daerah-daerah, itu juga tidak bisa dilepaskan dari sesajen-sesajen itu kan. Nah, itu yang perlu kita lihat lebih jauh, bagaimana atau apa sebenarnya makna dari sesajen itu kan, sehingga kemudian misalnya teman-teman Muslim misalnya, atau Kristiani atau agama-agama lain atau ajaran-ajaran lain yang tidak familiar atau kurang familiar dengan tradisi sesajen, itu juga bisa menghormati, bisa menghargai. Tadi kata kunci dari Cahya juga menarik ya, bisa saling toleransi, saling menghargai. Nah, salah satunya kita bisa menghargai kalau kita udah tahu nih. Nah, Cahya mungkin juga bisa kasih kita gambaran atau pengetahuan atau informasi apa sih sebenarnya makna sesajen itu, dan mungkin secara spesifik juga bagi teman-teman Hindu ya. Tadi Cahya bilang juga sering meracik sesajen itu. Nah, mungkin juga bisa sharing tuh sesajen itu apa sih sebenarnya maknanya, sehingga harus ada dalam ritual-ritual yang dilakukan oleh teman-teman Hindu. Oke. Sesajen itu cukup luas ya, Kak. Nah, di sini aku lebih ke apa sih makna dari sisi kepercayaan Hindunya nih. Nah, boleh juga kalau misalkan ada makna yang cukup berbeda dari yang aku jelasin, juga nanti bisa saling diskusi. Aku ambil maknanya ini benar-benar dari fungsi yang aku alami gitu. Apa sih fungsi aku melakukan sesajen? Jadi aku memaknainya sesuai dari fungsinya. Nah, kalau di Hindu sendiri, sesajen itu kita sebut bebantenan atau banten. Nah, ada bahasa lainnya. Cuma bahasa di Indonesia kan juga sama, namanya sesajen. Nah, sebenarnya sesajen ini adalah alat seperti mediasi. Kalau misalkan mau disebut kata kuncinya adalah sebuah mediasi atau alat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kalau di Hindu juga ada manifestasi Tuhan atau dewa-dewi. Juga sesajen kita berikan kepada para leluhur. Ada juga sesajen untuk sesama manusia seperti upacara 6 bulanan, bayi baru lahir, potong gigi kalau misalkan di Hindu. Nah, dan juga sesajen untuk seluruh bagian dari ciptaan Tuhan. Juga termasuk yang tidak nampak atau tidak kasat mata gitu ya, Kak ya. Nah, kalau dari fungsinya sendiri, itu sesajen ditujukan yang aku tahu untuk menyeimbangkan alam semesta supaya senantiasa damai, karena bagian dari sesajen di agama Hindu itu cukup banyak untuk ke semua bagian dari makhluk hidup atau ciptaan Tuhan. Jadi sampai dibilang orang dengan kepercayaan Hindu itu sangat sayang bahkan dengan benda mati gitu, karena kami memiliki perasaan atau sudah terbiasa dengan kasihan kalau mejanya ditaruh di situ gitu. Meja kita kasihanin, kursi kita kasihanin, karena kita percaya semua benda yang ada di muka bumi ini atau semua ciptaan Tuhan itu pasti ada fungsinya, dan sudah sewajarnya kita merawat supaya semuanya jadi balance atau seimbang. Di Hindu juga kita paham tentang baik buruk atau hitam putih atau kita sebut ruwa bineda gitu Kak. Nah, pasti ada yang pasti ada yang buruk, pasti ada yang baik, dan itu harus balance. Nah, dengan sesajen ini kita memberikan persembahan alat untuk berkomunikasi dengan semua bagian dari bumi itu
dengan tujuan alam semesta jadi damai gitu. Nah, untuk beberapa komunikasi atau upacara atau kegiatan ya, fungsi dari sesajen itu untuk memberikan wujud terima kasih, untuk memberikan syukur juga, dan menunjukkan rasa bahagia karena apa yang sudah diberikan gitu. Bahkan kalau misalkan kita mendapatkan musibah seperti kecelakaan, tapi tidak sampai meninggal gitu, kecelakaannya masih diberi kesempatan untuk hidup lagi sama Tuhan, atau mungkin musibah seperti kemalingan, juga misalkan ada yang kebakaran dan sebagainya, itu juga ada sesajen atau banten khusus di umat Hindu. Jadi itu tujuannya supaya semuanya seimbang dan kita bisa berkomunikasi kepada para manifestasi Tuhan, leluhur, sama manusia, ataupun seluruh ciptaan dari Tuhan. Gitu sih Kak, kalau makna dari sesajen sendiri di umat Hindu yang aku tahu. Termasuk berarti ketika kemarin yang di Semeru itu, selain juga memang itu juga sudah jadi bagian ritual ya, selalu ada, tapi itu juga bagian dari merespon karena kemarin ada erupsi Merapi, erupsi Gunung Semeru itu ya. Jadi Ya, bagian betul, dari sangat mungkin. merespon bencana dan juga supaya ada kembali ke keseimbangan alam tadi itu ya. Iya, betul. Ya. Betul, Kak. Menarik kata kuncinya tadi bagaimana kemudian sesajen itu sebagai sarana ya. Jadi bukan kemudian itu tujuannya, bukan kemudian kok nyembah sesajen atau nyembah makanan yang disediakan itu, tapi itu bagian dari media untuk bisa berkomunikasi atau bisa menghadap kepada Sang Pencipta, kepada dewa-dewi yang diimani, yang diyakini. Dan fungsinya tadi kata Cahya adalah menjaga keseimbangan, kemudian juga sebagai bentuk rasa syukur juga. Rasa syukur kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan seterusnya bisa hidup di dunia ini. Dan mungkin juga bisa dibagikan, Cahya berbicara tentang sesajen, mungkin agak teknis, tapi bisa juga jadi gambaran teman-teman biasanya apa aja sih yang komponen-komponen yang ada dalam sesajen. Mungkin berbeda-beda, tapi secara umum yang biasanya yang ada di dalam di dalam tumpukan sesajen itu apa aja, Cahya? Nah, oh iya, perlu aku highlight juga sih Kak. Nah, kalau ini sesajen atau bebantenan yang aku bilang tadi versi agama Hindunya, itu banyak komponennya atau detail-detail kecilnya. Jadi mungkin yang familiar di foto atau dilihat di di permukaan itu yang makanan-makanan atau bentuk-bentuk yang udah seperti bunga gitu kan. Tapi sesajen itu juga ada detailnya, seperti ada beras yang kita cuci 7-11 kali, yang kita rendam, itu yang disebut bija, yang biasanya ada di kening, itu juga bagian dari sesajen. Dupa yang kita gunakan untuk sembahyang. Di bunga atau tempat kita mengisi bunga itu juga ada yang namanya uang logam kuno, tapi dalamnya ada lubangnya. Nah, di koinnya itu tulisannya ada tulisan Sanskerta, seperti tulisan, atau juga nggak familiar itu tulisan apa, kita menyebutnya pisbolong. Jadi hal-hal kecil yang mungkin tidak terlihat itu juga detail-detail khusus yang harus ada, malah itu poinnya gitu. Nah, kalau apa aja nih yang detail-detail yang ada di sesajen itu bervariasi ya Kak. Aku juga nggak tahu apa-apa aja karena nggak terlalu detail kalau misalkan bantu orang tua. Tapi yang pasti atau yang umum ada di setiap sesajen itu seperti apa bahasa Indonesianya? Kami menyebutnya canang, atau sebuah dibuat dari daun kelapa yang muda itu kita bentuk, baru kita isikan
bagian-bagiannya. Nah, kalau misalkan teman-teman familiar sama canang yang berbentuk kotak atau mungkin canang yang berbentuk bunga. Nah, di dalamnya itu bukan cuma ada bunga yang kelihatan, tapi di dalamnya juga ada yang kami sebut porosan, ada yang berisi kapur, ada yang berisi tebu dalamnya. Jadi di bagian dalamnya pun ada ornamen-ornamen kecil yang tidak terlihat gitu. Kalau misalkan buat sesajen yang cukup besar atau biasa kita persembahkan di pura, itu biasanya pasti ada buah-buahannya, biasanya ada ayam yang dibakar juga di depannya gitu Kak. Nah, sebenarnya seperti yang aku ceritain tadi, itu adalah alat atau mediasi atau perantara. Bukan berarti kita menyembah buah-buahan atau menyembah apa, tapi buah-buahan dan apapun yang kita persembahkan nanti akan kembali juga ke kami biasanya. Kami sebut itu layudan atau lungsuran. Buah yang tadi kami persembahkan, nanti setelah ritual sudah selesai, itu kita ambil lagi dan kita Konsumsi lagi konsumsi. ya. Ya, kita sebut itu atau kita percaya lungsuran atau layudan tadi adalah anugerah dari Sang Yang Widi atau Tuhan. Kami ya menjadikan itu mediasi. Dan apa ya, kalau biasanya kalau lungsuran itu nggak habis atau rusak sebelum dimakan, itu bikin bikin apa ya, nenek atau orang-orang tua yang ada di rumah itu pasti sedih. Jadi kayak aduh sedih gitu. Biasanya kita yang anak-anak muda itu kan kayak males makan buah-buahan, kita belinya makanan lain gitu. Atau males makan yang ada yang lungsuran gitu. Nah, itu juga apa ya, kuat banget dari sesajen itu, dari baru bikin ornamen yang seperti hal-hal yang kecil yang ada di dalamnya itu akan kami makan juga semuanya Kak, atau kita konsumsi sekeluarga juga gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Aku detail apa ya, detail yang ada dalam sesajen itu aku nggak terlalu familiar jujur. Ornamen-ornamen kecilnya itu. Nanti bisa Cuma mungkin di-searching deh, Mbak. yang Ya. aku bisa informasiin juga, mungkin dari apa-apa yang ada di dalamnya aku nggak begitu tahu. Cuma dalam proses membuatnya, seringkali Banten itu nggak bisa dikerjakan langsung sekali selesai gitu Kak. Apalagi untuk apa ya, upacara yang cukup besar. Nah, jadi di situ tuh perlu kesabaran banget gitu. Karena kalau misalkan upacara atau kegiatannya itu cukup besar, biasanya yang membuat adalah ibu-ibu atau orang yang lebih tua gitu. Karena benar-benar ornamen yang benar-benar kecil dan detail gitu. Dan semua ornamen itu dari lingkungan atau dari alam. Nah, seringkali itu perlu banget kesabaran yang besar banget Kak. Karena sedikit aja posisinya bergeser itu maknanya juga akan berubah gitu. Misalkan yang seharusnya ada di bagian bawah, tapi saat kita mindahin sesajennya jadi ada bergeser gitu, jadi agak ke atas. Nah, itu harus dibenerin lagi posisinya. Just kita harus detail, harus sabar banget gitu. Dan di samping itu banyak dari sesajen yang memerlukan gotong royong pas bikinnya, perlu bantuan dari masyarakat atau keluarga besar gitu. Jadi di situ juga memupuk jiwa kekeluargaan sih Kak, dari segi gimana bikin sesajennya. Bukan cuma bagian dari sesajennya yang detail, tapi juga treatment atau perilaku yang kita kasih ke sesajen itu, bahkan setelah udah selesai, itu juga harus detail gitu. Itu yang bikin aku sampai sekarang pun aku masih amazed karena aku apa ya, nggak bisa bikin itu kayak mungkin orang tua aku bikin atau leluhur aku bikin gitu. Jadi membuat aku curious dan selalu seneng kalau misalkan di apa ya, diminta bantuan buat bikin sesajen kalau misalkan lagi available di rumah gitu. Ya, unik ya. Tadi kalau kita lihat dan kita dengar juga apa yang dijelaskan sama sama Cahya. Jadi dari sesajen
itu punya banyak dimensi. Bagaimana kemudian sesajen itu juga simbol gerakan juga ya bagi kita manusia itu, bagaimana mengelola dan memanfaatkan alam gitu ya, lingkungan. Karena kan tadi Cahya bilang itu semuanya dari alam gitu ya, dari alam dan diolah lagi dan kemudian kembali ke alam juga. Jadi bagaimana sirkulasi atau perputaran itu terlihat gitu ya. Jadi dari alam dimanfaatkan dengan baik, dengan tidak mengeksploitasi, dengan tidak berlebihan, kemudian nanti juga akan kembali ke alam. Dan itu juga jadi kritik juga bagi kehidupan kita, khususnya mungkin anak-anak muda gitu ya, atau orang-orang modern yang sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan, dengan alam, bahkan mungkin jenis-jenis bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang ada di dalam sesajen ini kita udah nggak tahu namanya apa, atau itu ternyata itu ada atau tumbuhan yang seperti itu mungkin kita nggak tahu. Sedangkan ketika kita belajar lebih jauh sesajen, ternyata alam itu sangat kaya. Alam Indonesia juga sangat kaya dan menyediakan itu gitu loh. Tapi kita nggak memperhatikan itu. Termasuk juga bagaimana sesajen juga simbol kebersamaan ya, gotong royong, karena dibuat secara bersama-sama dan butuh ketelitian, butuh kesabaran. Itu juga jadi pembelajaran mungkin ya bagi kita anak-anak muda itu yang mungkin orangnya pengen cepat gitu ya, generasi instan gitu ya, semuanya ingin serba cepat gitu ya, makanan cepat saji juga gitu kan, itu yang kemudian membuat kesehatan kita juga jadi berkurang dan seterusnya. Tapi dari sesajen itu kita juga belajar bagaimana semuanya butuh proses gitu ya, semuanya butuh proses, tidak bisa kemudian langsung happy ending begitu ya, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Itu menarik juga. Dan lebih jauh lagi ini jadi pertanyaan nakal sih sebenarnya dari saya, Cahya, terkait dengan sesajen tadi. Seberapa penting sebenarnya sesajen itu hadir di ritual ibadah teman-teman Hindu, dan boleh nggak misalkan diganti, atau ya misalnya diganti dengan makanan tadi ya, makanan fast food misalnya, lebih ke selentingan aja sebenarnya ketika sesajen. Terus juga kaitannya dengan dunia modern sekarang ya, kayak makanan-makanan atau mungkin menu-menu yang ada sekarang itu, apakah itu juga bisa menggantikan jenis-jenis sesajen yang dulu sudah dibuat oleh para leluhur gitu ya, apakah itu bisa terganti atau memang harus sesuai aturannya itu, jadi makanannya ya yang seperti itu, kemudian nggak bisa digantikan, dan sesajen itu harus ada di ritual itu ataukah tidak, ataukah bisa misalnya kemudian ibadah tetap dilakukan tapi tanpa adanya sesajen itu, dalam perspektif teman-teman Hindu ya tentunya. Kalau ditanya apakah sesajen itu penting saat kami melakukan ibadah, penting banget ya. Kayak yang aku bilang tadi, itu mediasi atau alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Karena di sini sesajen itu banyak ya, bukan hanya di bagian makanannya aja, atau bukan hanya di bagian bunga-bungaan, atau apa yang mungkin familiar dilihat melalui foto atau video yang mungkin teman-teman pernah notice gitu. Tapi sesajen itu juga bagiannya lumayan banyak, jadi penting banget. Anggaplah kayak tokoh utamanya gitu. Kalau tokoh utamanya nggak ada ya ceritanya juga nggak ada alurnya gitu. Karena setiap ritual kita pasti menggunakan sesajen, minimal adalah canang kecil atau sesajen yang kecil. Misalkan misalkan aku sendiri gitu ya, traveling atau pergi ke atau lagi mendaki gitu ya. Misalkan aku mendaki ke Gunung Batur misalkan. Nah, biasanya aku juga bawa sesajen, Kak. Misalkan nanti di kaki gunungnya kita mengaturkan atau mempersembahkan sesajen dulu, untuk ibadahnya cukup sekali aja gitu. Walaupun nggak ada bunga atau situasi lagi terbatas, nggak apa-apa. Yang penting kita mempersembahkannya dengan rasa tulus ikhlas, dengan tujuan supaya
aku dengan teman-teman aku mungkin yang bareng itu tetap terlindungi dan selamat nanti sampai balik lagi turun gitu. Jadi sangat penting, tapi apakah harus ada keharusan gitu kalau misalkan harus pakai inilah, harus itu gitu. Tidak ada keharusan. Jadi yang aku pelajari dari SD, bahkan dari SD, aku ingat banget SD kelas 3 itu sudah mendapatkan agama Hindu yang lumayan kalau dulu masih kecil itu cerita-cerita yang biasanya kayak storytelling keagamaan gitu. Tapi sudah mulai SD kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai. Jadi sesajen atau ritual yang kami umat Hindu lakukan itu tidak ada pemaksaan sama sekali. Kami percaya Tuhan tidak pernah menuntut umatnya untuk aku harus dapat ini gitu, aku harus dikasih ini. Semuanya itu menyesuaikan dari kemampuan umat masing-masing. Selama dia ikhlas, selama dia tulus memberikan ini yang aku bisa kasih. Jadi nggak ada keharusan harus pakai ini, harus pakai itu, kecuali beberapa sesajen yang memang harus menggunakan ornamen tersebut gitu. Misalkan kami punya galungan dan kuningan. Yeah. Jadi itu sepaket walaupun beda beberapa hari gitu. Jadi biasanya kalau di daerah aku kalau misalkan kuningan, berasnya itu harus berwarna kuning Kak. Jadi menyesuaikan gitu. Nah, itu nggak boleh diganti. Jadi biasanya kalau kuningan kami pasti memakai bija atau beras berwarna kuning, direndam pakai kunyit gitu. Nah, ada juga ornamen-ornamen lainnya yang harus menggunakan daun apa gitu. Itunya nggak boleh diganti. Tapi kalau misalkan sesajen yang dipersembahkan dalam bentuk buah-buahan gitu atau roti kayak gitu, itu seiring berkembangnya zaman itu juga menyesuaikan. Jadi nggak harus makanan ini, nggak harus jajanan ini gitu. Jadi bahkan di daerahku juga kalau mau sesajennya ada maaf ya, memunculkan merek. Kalau misalkan ada mie instan gitu nggak apa-apa. Kalau ada apa tadi yang kakak bilang, ya kayak makanan yang instan fast food itu juga sebenarnya tidak masalah karena nanti balik lagi sesajen itu akan dikonsumsi sama kita. Jadi ya seenaknya kita nanti yang makan gitu. Tapi ada beberapa pengecualian yang tidak boleh seperti makanan yang diolah dari daging sapi. Kami umat Hindu tidak boleh mempersembahkan daging sapi, maaf. Dan walaupun kami diperbolehkan, kami biasa mengkonsumsi daging babi, tapi untuk persembahan di sesajen itu kita tidak diperbolehkan untuk menaruh olahan dari daging babi juga Kak gitu. Jadi ada beberapa yang tidak diperbolehkan, tapi untuk beberapa sesajen itu kalau mau ngisiin apa kentang goreng, mau ngisiin sosis juga, selama sosisnya sosis ayam gitu, itu tuh nggak masalah gitu. Mau isiin apa ya minuman bersoda juga nggak masalah. Nggak ada larangan di situnya sih Kak. Sip. Ngomongin makanan, teman-teman juga yang mendengar mungkin akan lapar ya karena mendengarkan makanan dan membayangkan makanan-makanan yang enak-enak tadi yang disebutkan sama Cahya. Tapi garis besar yang bisa kita pelajari di sini teman-teman pendengar podcast keberagaman, kita semakin tahu sesajen itu apa maknanya dan bagaimana digunakan dan bagaimana kemudian itu bisa dihayati dan dilakukan oleh teman-teman Hindu. Mungkin ada beberapa istilah-istilah atau jenis-jenis tanaman yang tadi disampaikan oleh Cahya yang mungkin belum tahu gambarannya, nanti bisa dicari aja di Google ya, cari apa tanaman ini atau bunga ini, itu Google dalam hal ini bisa membantu kita. Tapi dalam hal yang lain tetap dialog-dialog, diskusi-diskusi seperti ini
perlu dan harus kita terus kembangkan sebagai upaya juga untuk saling mengenal, saling mengetahui satu sama lain. Dari kita mengenal budaya sesajen tadi, kita belajar banyak, ternyata banyak hal-hal positif, nilai-nilai positif yang bisa kita pelajari. Dan kalau bicara seperti itu, saya rasa setiap umat beragama atau bahkan juga kita semua manusia tentu sepakat dengan nilai-nilai itu. Bagaimana kemudian ada nilai rasa syukur, upaya terima kasih kepada Tuhan, kemudian rasa gotong royong, kerjasama, perlu proses, kecermatan dalam membangun atau membuat sesajen. Hal-hal itu, nilai-nilai itu sejatinya bisa kita terima dan juga kita yakini apapun agama kita gitu kan. Hanya memang dalam hal ini teman-teman Hindu, kemudian juga beberapa teman-teman yang lainnya menggunakan sesajen sebagai media. Sekali lagi, sesajen sebagai media atau sarana untuk semakin mendekat kepada Sang Pencipta gitu ya. Dan mungkin juga bagian dari pembelajaran bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga, Cahya, kira-kira apa aja sih biasanya miskonsepsi atau prasangka-prasangka yang biasanya sering didengar oleh Cahya dan juga teman-teman Hindu terkait dengan sesajen, atau mungkin juga ajaran-ajaran agama Hindu yang lainnya yang berkaitan dengan sesajen. Mungkin Cahya juga bisa sharing nih. Okay. Sebagai salah satu minoritas, kalau aku di daerah tempat tinggal aku di Jakarta, aku termasuk minoritas juga, Kak, dan kebetulan karena aku juga merantau ya, aku kuliahnya di Jakarta, jadi ketemu beberapa teman yang beragam, yang diverse, dan mereka juga menaruh interest atau menaruh ketertarikan, especially ke kegiatan keagamaan di spiritual agama aku gitu. Nah, satu hal, walaupun terjadi miskonsepsi, satu hal yang aku senang dari beberapa pertanyaan, apalagi dari teman-teman aku, mereka tertarik atau mereka mau bertanya gitu sama aku. Nah, bukan cuma sama aku sih, sama beberapa teman aku yang juga beragama Hindu. Jadi kita bisa diskusi di situ. Kita bisa juga meng-compare, karena saat kita diskusi, salah satu ada yang nyeletuk, di aku juga kayak gitu loh, tapi namanya gini gitu. Nah, jadi masa aku juga jadi sama-sama tahu ternyata di kebudayaannya dia itu juga ada, tapi namanya lain. Mungkin serupa, tapi ada bedanya dikit gitu, tapi tetap ada samanya gitu. Jadi di situ serunya dan bersyukurnya aku, walaupun ada miskonsepsi ini, kalau misalkan teman-teman aku ngasih pertanyaan gitu. Nah, ada dua miskonsepsi yang benar-benar sering banget aku dapetin. Yang pertama itu, banyak yang tanya, kenapa sih agama Hindu itu ya dibilangnya nyembah patung atau memberikan sesajen yang dianggapnya adalah hal yang salah atau alat untuk menyembah berhala gitu, atau dianggap menduakan Tuhan gitu. Nah, di sini yang mungkin aku bisa toleransi ya, karena apa? Karena mungkin dari sumber yang biasa anak-anak kayak aku reach itu dari movie, dari film itu. Nah, di dalam film itu biasanya, tapi nggak semua, biasanya sesajen itu adalah salah satu pelengkap untuk tokoh yang punya black magic, atau untuk hal-hal yang kurang benar gitu, atau dianggapnya menduakan Tuhan. Jadi mungkin dari situ muncul mindset kalau sesajen itu adalah hal yang kurang benar. Nah, nggak salah kan, berarti teman aku punya pendapat yang kayak gitu, karena mungkin mereka belum dapat aja definisi yang sebenarnya gitu. Nah, jadi dari miskonsepsi itu aku bisa diskusi sama mereka kalau sesajen itu memang ada bagian-bagiannya.
sama kita biasanya hidup, pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Nah, untuk kami di umat Hindu, kita menggunakan sesajen untuk hal yang baik. Mungkin ada juga yang menggunakan untuk hal yang kurang baik, tapi itu bukan konsep yang kita gunakan nih di in term of aku penganut agama Hindu. Itu sih miskonsepsi yang sering banget lah pokoknya aku dengar itu dianggapnya hal yang kurang baik lah. Nah, yang kedua sih Kak, yang biasanya, tapi yang kedua ini biasanya teman-teman aku yang agak apa ya anaknya, agak agak selek gitu ya, kayak menganggap apaan sih gitu. Ya, kalau yang tadi itu kita diskusi, tapi kalau ini lebih ke judging sih, lebih ke dia kayak ngomong cuma asal lewat aja gitu. Aku pernah dengar teman aku bilang kalau sesajen itu cuma buang-buang uang, buang-buang apa ya, buang-buang waktu juga, karena itu juga akan nambah sampah gitu. Karena omongan itu aku belum pernah dapat waktu komunikasi atau diskusi sama mereka, jadi kesel bawaannya waktu aku lihat mereka. Nah, itu kebetulan adalah orang-orang yang juga di apa ya, satu angkatan sama aku gitu. Jadi belum dapat diskusi masalah ini sama mereka, jadinya aku sama teman-teman aku yang dengar tuh agak emosional dengarnya. Kalau in term of buang-buang uang, itu kan beda-beda ya tiap orang. Jadi apakah aku beli ini buang-buang uang? Mungkin menurut aku enggak, tapi kalau menurut kakak mungkin iya gitu. Nah, itu kan beda-beda tiap orangnya. Dan di sini menurut aku kita menggunakan uang secara sia-sia itu kalau apa yang kita beli itu atau apa yang kita lakukan dengan uang itu nggak ada manfaatnya atau nggak berguna gitu. Sedangkan di sini sesajen dalam concern adalah mediasi atau alat yang kami gunakan untuk berritual atau berupacara atau ibadah, itu fungsinya bukan main gitu. Menurut kami adalah hal yang penting banget gitu. Jadi walaupun uang yang akan kami gunakan untuk melakukan ritual itu tuh sampai berapa banyaknya, itu akan sangat sebanding dengan apa yang kami terima juga, syukur yang kami dapat. Nah, itu sama sekali nggak ada hubungannya tentang material, apalagi sampai dibilang sia-sia atau membuang-buang uang gitu. Dan kalau konsep tentang sesajen itu bakal nambah-nambah sampah, aku kalau berpikir positif gitu ya. Oh, mungkin mereka ngelihatnya itu yang sesajen yang ada di jalan gitu, atau sesajen yang banyak ada di pinggir-pinggir pantai mungkin ya, atau ya kalau biasanya sesajen itu diletakkan atau kita ritual itu ya diletakkan begitu saja di sana. Dan biasanya di upacara Hindu juga terkhususnya di upacara ngaben atau kematian itu ada yang namanya nganyut atau menghanyutkan abu dan beberapa sesajen juga berbarengan sama abu dari upacara kremasi gitu. Nah, mungkin dilihatnya dari itu ya untuk nambah-nambah sampahnya. Tapi di samping itu yang di awal aku bilang, this is about balancing atau menyeimbangkan. Kalau dilihat dari beberapa sesajen yang mungkin kering di jalanan terus nggak ada yang nyapuin, atau sesajen yang ada di pantai sampai bikin kelihatan kotor dan lain-lain, apa ya, mungkin dari situ makanya ada yang berpikiran kalau sesajen itu nambah sampah. Tapi kalau dilihat dari sesajen yang dari dibuat sampai nanti kita ambil lagi itu habis karena semuanya bisa dikonsumsi, bahkan yang mungkin tidak bisa kami konsumsi kayak beras yang masih kering atau beras yang masih keras itu ya kita bisa kasih ke ternak, ke ayam, kita bisa kasih ya bebek mungkin yang ada. Itu semuanya habis, benar-benar habis, dan dari sisi sarananya atau
eh, barang-barang yang kita gunakan itu ada 2 tipe. Tipe yang bisa didaur ulang 100% sama yang enggak. Yang enggak didaur ulang ini akan kita gunakan terus-menerus gitu. Kayak wadah itu setelah kita gunakan, kita cuci, kita taruh lagi. Tapi untuk beberapa sesar yang menggunakan daun kelapa, baik kelapa muda atau yang tua, apalagi yang dihanyutkan ke laut atau ke pantai, itu semuanya yang bisa didaur ulang dengan cepat atau yang alami gitu. Jadi menurut aku sih untuk nambah sampahnya karena cepat bisa didaur ulang, kayak konsepnya nggak ke situ sih sebenarnya sesajen itu. Jadi itu sih Kak miskonsepsi yang aku sering banget dengar dan agak bikin emosi ya, apalagi dibilang buang-buang uang gitu. Mending beli ini, mending beli ini gitu. Ya, hubungan kita dengan Tuhan yang nggak bisa dimending-mendingin lah, nggak ada tim mendang-mending di situ. Semuanya pasti bakal worth it gitu. Kira-kira sih Kak yang bisa aku ceritain tentang miskonsepsinya. Iya, mungkin banyak lagi ya miskonsepsi lainnya, tapi bisa didiskusikan dalam perjumpaan-perjumpaan berikutnya, termasuk juga di media sosial. Kita bisa gunakan media sosial kita secara bijak dan positif ya, untuk membangun dialog, mengklarifikasi prasangka tadi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya silahkan ditanyakan langsung ke penganutnya, bukan ditanyakan ke orang-orang lain atau bahkan ke pemeluk agama lain untuk menjawab agama yang lain. Itu kan tidak sesuai ya, atau tidak pada tempatnya. Dan yang tadi disampaikan oleh Cahya terkait dengan beberapa miskonsepsi itu sebenarnya kembali lagi ke pemaknaan kita dalam beribadah, dalam menyiapkan sesajen itu bukan untuk menghambur-hamburkan uang atau untuk buang-buang makanan, karena tadi ya ada proses-prosesnya. Kemudian nanti juga akan kembali lagi ke teman-teman Hindu juga. Dan kalau tadi ya, karena judging, sebenarnya kalau kita melihat seperti itu, kita akan melihat permasalahan yang sama juga. Misalnya, saya nggak akan bicara ke agama-agama lain, misalnya ke teman-teman Muslim saja, misalnya ketika bicara tentang sampah, misalnya ketika Idul Adha, ketika ibadah kurban, misalnya sampah plastik juga banyak, misalnya yang digunakan untuk membungkus daging-daging yang akan dibagikan itu, misalnya, atau ketika bulan puasa misalnya, itu juga banyak penelitian juga yang mengatakan banyak juga sampah-sampah yang dihasilkan orang-orang yang berbuka puasa misalnya. Jadi tentu ada autokritik juga ke dalam ketika melihat permasalahan-permasalahan itu, bagaimana kemudian keberagaman kita itu tidak kemudian menghasilkan masalah-masalah lain. Jadi, dan yang disampaikan oleh Cahya tadi sekaligus menjawab juga, mengklarifikasi juga bahwa tidak menghasilkan sampah juga karena ada proses-proses daur ulang, pemanfaatan lagi, dan yang bisa dikonsumsi juga dikonsumsi. Dan itu sebenarnya bagian dari balance tadi, yang menjaga keseimbangan. Jadi alam kita gunakan, tapi juga kemudian tidak berlebih-lebihan, dan akan kembali lagi kan kita juga merawat alam raya itu. Dan menarik banget sebenarnya, mungkin hampir 1 jam kita berdiskusi, Cahya. Tapi mungkin satu hal, closing statement atau satu hal yang Cahya ingin sampaikan ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini terkait dengan sesajen atau mungkin ritual umat Hindu secara umum, apa nih yang mau dibagikan, dan sekaligus juga sebagai closing statement dari Cahya. Oke. Kalau cuma dalam 1 kalimat kayaknya kurang ya Kak. Aku izin beberapa kalimat. Beberapa kalimat, tapi tidak dalam paragraf yang sampai 1 tulisan ya Kak Cahya. Betul banget. Nah, karena masih di awal tahun juga ya, kita udah di 2022 nih. Sebelum tahun-tahun sebelumnya kita udah sama-sama jadi saksi pandemi, dan sekarang pun masih berjuang ya. Jadi sebisa mungkin lah kita sama-sama meminimalisir kegiatan atau hal yang bisa merugikan kita dan orang lain gitu.
Dan dari case ini atau dari berita yang viral ini, aku jadi ingat satu hal yang mungkin aku bisa sharing ke teman-teman. Menurut agama Hindu, terlahir sebagai manusia itu adalah anugerah karena manusia merupakan tingkatan tertinggi dari ciptaan Tuhan. Dengan indera dan kemampuan yang lengkap, jadi manusia dapat menolong sesama dan dapat berguna bagi makhluk lain dan lingkungannya gitu. Tapi kalau sebaliknya malah merugikan dan membuat gaduh dan sebagainya, maka indera dan kemampuan itu nggak lebih dari sekedar hiasan gitu. Itu aja sih yang aku mau sampaikan untuk sama-sama kita renungin. Terima kasih Kak Rahmat, aku balikin ke Kak Rahmat. Ya, terima kasih Cahya. Teman-teman, tadi ada satu quote atau satu kalimat yang menarik ya yang disampaikan oleh Cahya, bahwa terlahir sebagai manusia itu adalah anugerah dari Tuhan, karena manusia itu adalah jenis tertinggi, mungkin ya bisa dibahasakan seperti itu. Kita punya potensi, punya akal, punya tenaga untuk bisa membawa manfaat bagi sesama. Tapi ketika kemudian kita tidak gunakan potensi yang ada dalam diri kita itu untuk membawa manfaat kepada sesama, maka ya sebaliknya kita tidak menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan kalau saya boleh lanjutkan dari yang tadi disampaikan oleh Kak Cahya, bahwa terlahir sebagai manusia itu adalah anugerah, mengenal sesama manusia, bisa saling berinteraksi, bisa saling berdialog satu sama lain sesama manusia, itu adalah anugerah terindah bagi kita sebagai manusia. Dan terima kasih banyak Cahya untuk kesempatan podcastnya hari ini. Kita belajar banyak teman-teman terkait dengan sesajen, apa itu sesajen, bagaimana sesajen, dan apa maknanya, mengapa sesajen itu penting. Dan kemudian kita bisa belajar lebih jauh bahwa ada makna universal yang diajarkan dalam budaya sesajen itu yang harusnya kita juga rawat sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, karena sesajen tidak hanya komoditas atau milik komunitas agama tertentu, tapi juga itu adalah bagian dari budaya luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Dan kalau bukan kita yang menjaga budaya ini, siapa lagi? Apakah kemudian kita menunggu budaya ini kemudian diklaim oleh negara lain atau komunitas bangsa lain, kemudian baru kita marah-marah? Tentu kan tidak, dan bukan di situ sebenarnya poinnya. Poinnya adalah bagaimana kita bisa menghargai dan juga menjaga tradisi leluhur nenek moyang kita, yaitu sesajen, dan bagaimana juga kita bisa memaknai nilai-nilainya itu. Nilai-nilai yang terkandung itu nilai-nilai universal yang kita bisa pelajari, walaupun mungkin tidak bagian dari ritual agama kita, tapi kita juga bisa menerapkan nilai-nilai itu. Nilai kesungguhan, nilai gotong royong, nilai rasa syukur, itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam sesajen, dan kita juga bisa gunakan itu walaupun mungkin dengan media-media yang berbeda. Jadi medianya bisa beragam, medianya bisa berbeda, tetapi tujuan kita adalah satu, untuk bisa mendekat kepada Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Itu saja. Terima kasih Cahya sudah mau berbagi. Terima kasih juga teman-teman pendengar podcast Keberagaman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini. Silahkan sebarkan podcast ini, dialog ini ke keluarga kita, teman-teman, dan juga orang-orang di sekitar kita. Jika memang teman-teman merasakan bahwa ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa dibagikan dari podcast ini. Sampai jumpa di podcast Keberagaman selanjutnya. Mengenal yang berbeda, menyapa dengan cinta. Selamat beraktivitas. Salam peace, shalom.